Selamat datang kepada yang terhormat Pak Dahlan Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul kembali di pengajian rutin hari Rabu di Majelis Pengajian Prancis. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung yang terhormat narasumber kami kali ini, Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan. Dan selamat bergabung juga kepada para sahabat-sahabat semua di kajian pagi ini. Tema kajian pagi ini adalah iman dan kehidupan bersosialisasi. Kajian pagi ini akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Desi, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita ke jalan yang benar dan barokah. Amin. Yang saya sayangi sahabat-sahabat yang telah bergabung dalam kajian virtual dan yang saya hormati narasumber kami pada hari ini yaitu Profesor Dr. Dahlan Iskan atau yang akrab dipanggil dengan Abah Dahlan. Siapa yang tak kenal dengan Pak Dahlan, seorang wartawan senior, kemudian juga seorang pengusaha, mantan Direktur Jawa Pos, pernah menjabat sebagai Menteri BUMN dan Direktur PLN, dan masih banyak jabatan beliau lainnya. Tulisan Pak Dahlan juga banyak kita ikuti di berbagai media, dan catatan-catatan beliau juga bisa kita ikuti, salah satunya di situs beliau yaitu di suwai.id. Dan kami dari Pengajian Perancis, saya sebagai Ketua Pengajian Perancis menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dahlan Iskan atas kesediaannya mengisi kajian Majelis Perancis ini. Barakallah, semoga Allah membalas kebaikan Pak Dahlan. Amin. Sahabat, atas izin Allah, kita akan mendengarkan kajian dan sharing beliau mengenai iman dan kehidupan bersosialisasi. Rasulullah mengajarkan keimanan secara totalitas, dengan hati, lisan, dan perbuatan. Artinya kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu amal soleh dalam setiap kesempatan dan dimanapun berada. Iman dalam konteks kehidupan sosial sebagaimana yang terekam dalam literatur hadis memiliki jangkauan yang luas dan ruang lingkup yang tak terbatas. Nah, bagaimana memaknai iman dalam kehidupan bersosialisasi itu? Mari kita dengarkan bersama uraian dari Pak Dahlan. Kepada Pak Dahlan Iskan, saya persilakan. Mangga Pak Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi amma ba'du. Teman-teman sekalian yang di sana masih pagi, tentu tema yang diberikan kepada saya hari ini mudah sekali bagi saya karena itu terkait dengan pengalaman hidup saya sendiri. Jadi saya tinggal menceritakan pengalaman saya saja yang tentu mungkin banyak juga kesamaan dengan saudara-saudara sekalian. Intinya bahwa sampai dengan tamat SMA atau tamat madrasah aliyah, karena saya sekolah di madrasah aliyah, sampai dengan tamat madrasah aliyah, saya itu belum pernah ketemu orang Kristen. Belum pernah ketemu orang yang bukan Jawa. Belum pernah ketemu
atau berteman, kalau ketemu dalam pengertian melihat, orang Tionghoa pernah. Tapi kalau punya teman Tionghoa nggak pernah. Sehingga begitu sampai dengan tamat SMA, pergaulan saya itu ya dari desa, dari tetangga-tetangga di desa, dari santri ke santri, dari lingkungan pondok. Dan bahkan sampai tamat SMA itu, saya belum pernah nonton bioskop. Dan begitu sempit dunia saya di desa Tegalarum namanya, kemudian sekolah saya di pesantren Takeran, pesantren keluarga. Pesantren keluarga itu pesantren warisan kakek buyut, begitu. Dan kami sekarang punya kira-kira 120 madrasah, yang santrinya atau siswanya total sekitar 120.000 begitu. Dan kami dari keluarga tarekat Satariyah, jadi tarekat yang banyak dirasani oleh pihak di luar tarekat Satariyah, karena tarekat Satariyah ini tarekat yang sangat dekat dengan kejawen, dengan kepercayaan Jawa itu. Karena tarekat Satariyah ini memang berada di desa-desa yang dulu kira-kira menjadi pengikutnya Pangeran Diponegoro, begitu. Sehingga di keluarga kami, perang Diponegoro itu sebetulnya bukan pemberontakan murni, tetapi itu perangnya penganut Satariyah terhadap Belanda. Karena Anda bisa lihat pakaiannya Pangeran Diponegoro, masa perang pakaiannya seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa itu bukan perang tentara begitu, tapi memang perang karena kami waktu itu adalah keluarga Satariyah, dan waktu itu keluarga Satariyah adalah pendukung utama dari Pangeran Diponegoro begitu. Nah, sehingga kejutan hidup saya itu terjadi ketika saya harus merantau. Saya waktu itu tidak mungkin kuliah karena orang tua saya tidak mampu, dan kakak sulung saya sudah merantau duluan ke Samarinda, ke Kalimantan Timur, yang belakangan saya tahu bahwa kok kakak saya hebat sekali ya, dia perempuan. Hebat sekali ya, pada masa itu kok sudah berani merantau ke Kalimantan begitu. Ternyata belakangan saya baru tahu bahwa sebetulnya kakak saya itu patah hati. Patah hati yang sangat berat, sehingga cara move on satu-satunya harus meninggalkan Jawa begitu, sehingga pergi ke Kalimantan Timur. Nah, kemudian di sana dia menjadi guru madrasah, punya kehidupan, sehingga kalau saya mau kuliah saya harus ikut kakak saya itu. Karena di Kalimantan Timur kuliah itu tidak perlu bayar waktu itu. Mencari mahasiswa saja sulit, mencari anak yang mau kuliah saja sulit begitu. Nah, di saat itulah untuk pertama kalinya saya melihat kota besar, yaitu Surabaya. Itu setelah tamat SMA, untuk pertama kalinya melihat kapal, pertama kalinya melihat laut, dan seterusnya. Dan akhirnya saya di Kalimantan Timur menjadi, karena kuliah saya itu di Fakultas Tarbiyah, di IAIN cabang sana, yang tentu mata kuliahnya itu tentang keagamaan yang terbanyak, dan kualitas kuliah pada saat itu jauh lebih rendah dibanding apa yang saya terima di aliyah. Karena pada masa saya di aliyah itu pelajaran agamanya cukup tinggi, sehingga seperti saya mengulang begitu. Akhirnya saya tidak kerasan di bangku kuliah, kemudian menjadi aktivis mahasiswa. Nah, saat jadi aktivis mahasiswa itulah saya bergaul dengan banyak orang, dan itulah pertama kali saya bergaul dengan
orang yang bukan Jawa, orang yang suku Banjar, dan di Samarinda itu banyak sekali orang suku Bugis dari Sulawesi Selatan, dan juga orang suku Kutai. Saya itu shock culture shock, karena begitu keluar dari Jawa langsung harus bergaul dengan 3 suku sekalian, dan karena kita menjadi aktivis mahasiswa harus cari dana, harus menggalang dana, dan yang punya uang itu adalah pengusaha-pengusaha Tionghoa, maka itulah untuk pertama kalinya saya berinteraksi dengan orang Tionghoa. Jadi terjadi gejolak yang luar biasa di kejiwaan, mungkin melebihi Anda pindah ke Eropa, karena Anda ketika pindah ke Eropa mungkin sudah bisa bahasa Inggris, sudah nonton TV dan sebelumnya. Sementara saya tamat SMA belum pernah nonton TV, belum pernah nonton bioskop. Sehingga itulah shock culture yang besar. Tetapi karena saya berada dari lingkungan madrasah yang mengajarkan sesuatu yang moderat waktu itu, artinya bagi orang Jawa, bagi yang teman-teman Jawa mungkin pernah mendengar ajaran jangan kagetan, jangan mudah kaget, jangan gumunan itu jangan mudah terpesona, begitu, dan ojo dumeh, artinya jangan sok. Nah, dengan modal 3 ajaran itulah yang saya bisa bergaul dengan teman-teman baru saya. Dan dari situ maka saya bisa menyesuaikan diri bahwa ternyata hidup itu tidak harus dengan orang Jawa, tidak harus di desa, dan bahkan saya harus pacaran dengan sesama aktivis yang dia itu dari suku Banjar, dari suku Kalimantan sana, sehingga saya harus bisa bahasa Banjar, dan saya akhirnya kawin dengan dia. Dan saya di rumah pakai bahasa Banjar, karena bahasa Banjarnya istri saya lebih medok daripada bahasa Indonesianya, sehingga mau tidak mau saya larut dalam budaya itu. Nah, tetapi saya lantas tidak menyangka juga bahwa suatu saat saya harus menjadi pemimpin redaksi sebuah koran yang hampir mati, yang kemudian kita bangun menjadi koran besar, dan saat itulah saya ternyata diamat-amati oleh konsulat Amerika di Surabaya, dan lantas saya mendapat kesempatan untuk diminta ke Amerika, diundang ke Amerika. Syaratnya harus 1 bulan di sana. Saya bilang saya tidak bisa, saya sibuk sekali. Kalau bisa 1 minggu. Dia bilang tidak mungkin 1 minggu. Nah, kemudian kompromi 2 minggu. Itulah pertama kali saya ke negara maju. Dan tentu Anda sekarang biasa hidup di Eropa. Bayangkan saya dari kultur seperti itu harus ke Amerika, tidak bisa bahasa Inggris, karena bahkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris itu saya tidak tahu, tidak bisa. Nah, terjadilah culture shock yang luar biasa di sana. Dan saya tahu, saya pernah mendengar bahwa Amerika itu negara besar, tetapi baru setelah di Amerika itu saya menyadari bahwa negara itu besar sekali, begitu. Dan terjadi shock culture itu. Nah, shock culture berikutnya adalah ketika saya tidak sering lagi ke Amerika, karena waktu itu saya tiap 6 bulan harus ke Amerika. Saya istilahkan shopping idea, karena saya lihat di Amerika itulah ide-ide baru, ide-ide kreatif itu ada di sana. Maka belakangan saya ke Tiongkok, lebih sering ke Tiongkok, karena kemajuan yang luar biasa di Tiongkok yang membuat saya harus belajar banyak bagaimana bisa maju seperti itu. Nah, selama perjalanan itu tentu saya tidak menyembunyikan identitas. Saya mengatakan saya ini Islam, dan saya ini dari keluarga pesantren, dan ternyata itu tidak masalah sama sekali. Bahkan dengan mengatakan bahwa saya ini Islam, saya ini dari keluarga pesantren,
mereka menyesuaikan diri. Dan minat menyesuaikan diri di luar kita itu luar biasa. Misalnya begini, ketika saya ke Tiongkok, kemudian mereka tahu bahwa saya ini Muslim, maka makanan pun disiapkan yang halal. Tentu halal menurut kacamata mereka, karena pengetahuan mereka tentang Islam kan sangat kecil. Sehingga bagi mereka yang disebut halal itu pokoknya tidak ada babi di situ. Tahu mereka hanya itu. Sehingga ketika waktunya makan siang, di Tiongkok itu kalau makan itu puluhan jenis makanan ada di meja, tidak seperti di Eropa atau di Amerika. Dan ketika itulah saya pertama kali tahu bahwa makanan kok begini banyak ya, gitu. Sementara kita sangat biasa makanan itu ya lauknya 1-2. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah bahwa tuan rumah itu memperkenalkan ke saya, Master Dahlan, ini makanan ini sudah kita sesuaikan, yaitu makanan yang tidak ada yang haram, dia bilang. Nah, maksudnya tidak ada yang haram adalah tidak ada babi di situ. Kemudian saya diperkenalkan satu persatu makanan yang di atas meja itu. Dan tentu saya kaget dalam hati bahwa dia menyebutkan yang makanan ini adalah ular, yang makanan ini adalah daging kera. Jadi di mata mereka itu semua halal karena mereka memang tidak tahu. Nah, tapi bagus mereka menceritakan sehingga ya pasti saya tidak makan daging ular itu. Bagi saya itu haram bagi saya waktu itu. Dan daging-daging yang aneh-aneh saya tidak makan. Tetapi intinya bahwa mereka sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan makanan orang Islam. Bahwa mereka tahunya yang haram itu hanya babi, ya bukan salah mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu sama sekali. Begitu. Nah, dari pergaluan-pergaluan itu, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan apakah keimanan, apakah peribadatan. Dengan mereka saya tidak pernah menemui masalah. Cuma yang mereka menjadi sakit hati itu adalah ketika mereka katakanlah salah menyajikan, ada daging babi di situ misalnya. Itu sikap orang Islam menurut mereka itu berlebihan. Misalnya begitu ditunjukkan, oh minta maaf ini ada babi, misalnya begitu. Itu sikap orang Islam itu seperti jijik. Dia mengekspresikan wajahnya, wajah jijik. Dia mengekspresikan body language-nya itu seperti body language yang merasa jijik. Itu mereka sakit hati. Begitu. Nah, iya, memang nggak mau makan, tapi kok kenapa sih harus mengekspresikan ekspresi jijik dan ekspresi seolah-olah ini menjijikkan, begitu. Nah, itu yang mereka sakit hati. Nah, saya kebetulan tidak pernah ya, saya nggak makan saja, toh banyak makanan yang lain. Nah, ini sikap mereka seperti itu. Sehingga sama sekali, misalnya begini, budaya mereka juga minum minuman keras, yang disebut kanpe itu. Nah, saya juga nggak terpengaruh sama sekali. Satu meja yang Islam hanya saya, satu meja itu 10 orang, semuanya saling minum, saling tos gelas masing-masing. Saya bilang, saya nggak minum itu, saya tidak boleh minum itu, tapi boleh nggak saya pakai air putih dan saya ikut tos? Boleh, dia bilang nggak apa-apa, pokoknya senang begitu. Sehingga itu yang terjadi. Nah, kemudian dalam kaitan dengan masyarakat Tionghoa dan mereka yang Konghucu atau yang Buddha, itu lebih cair lagi.
Misalnya begini, saya diundang ke satu wihara atau satu kelenteng. Kemudian saya ada acara di situ. Waktunya sholat asar. Saya biasa, dalam hidup saya biasa sholat di kelenteng. Dan mereka sama sekali tidak mempermasalahkan. Mereka menyediakan, ya nggak ada sajadah, tapi menyediakan kain bersih untuk dijadikan sajadah. Padahal menurut saya tidak pakai kain juga nggak apa-apa, di lantai saja. Sehingga saya biasa, sudah bukan biasa, macam berkali-kali sholat di kelenteng, begitu, atau sholat di wihara. Itu biasa sekali. Dan mereka senang-senang saja, tidak ada perasaan apapun, bahkan mereka merasa telah menghormati saya karena mereka menyediakan tempat untuk sholat begitu. Dan sekarang ini ketika saya berbicara ini, saya ini ada di sebuah kelenteng. Bagi yang dari Jawa Timur tahu, kelenteng yang tempat saya berada sekarang ini adalah kelenteng di Gudo. Gudo itu di Jombang. Karena 2 jam lagi atau 1,5 jam lagi sekarang saya diminta menjadi pembicara di kelenteng ini, dan ketika itu saya sudah terlanjur komit dengan Anda untuk berbicara pada jam 4 waktu Indonesia Barat ini, sehingga saya sampaikan ke pengurus kelenteng. Tapi 2 jam sebelumnya saya ada acara dengan ibu-ibu di Eropa, boleh nggak saya pinjam tempat untuk saya berbicara, dan apakah ada wifi di kelenteng Anda? Dia bilang, ada Pak, wifi di kelenteng saya, dan nanti Bapak pakai wifi itu, acaranya di satu ruangan di kelenteng itu, sehingga nanti pas Bapak selesai bicara, waktunya sudah cocok pas gitu. Karena kalau saya berbicara ini di Surabaya, maka waktunya tidak cukup untuk mengejar ke kelenteng ini, untuk berbicara di kelenteng ini. Jadi sekarang pun saya ini ada di kelenteng karena mereka minta saya berbicara di kelenteng ini. Jadi, dan sama sekali tidak ada hubungannya sama keimanan, tidak ada hubungannya dengan makanan halal. Mereka tahu kalau saya datang ke sini mereka menyiapkan makanan halal, tentu sesuai dengan term mereka, tinggal saya saja nanti pilih-pilih mana yang saya makan, tanpa harus berekspresi bahwa aku nggak mau itu, aku nggak mau itu, aku nggak, tanpa harus berekspresi begitu. Bahkan ketika misalnya ada sajian babi, daging babi, saya bilang, Anda makan itu. Oh enggak Pak, kami enggak ikut, kami enggak makan juga. Sering mereka begitu. Bahkan sering marah kepada pelayan yang menyediakan daging babi. Ini kamu bagaimana? Ini kan ada Pak Dahlan. Kenapa kenapa ada sajian daging babi begitu? Tapi saya justru bilang enggak apa-apa. Saya bilang kalian makan. Enggak Pak, kami enggak mau makan. Enggak enak di depan Pak Dahlan. Gitu. Enggak, saya bilang Anda makan. Saya tidak makan, tapi Anda makan. Nah, itu yang sering terjadi. Karena memang mereka itu kan nggak ngerti kita. Dan rasanya kita juga nggak terlalu mengerti mereka. Ini problem yang paling pokok adalah mereka tidak mengerti kita dan kita tidak mengerti mereka. Salah satu contoh yang saya sulit mengerti adalah ketika seorang teman saya, pengusaha besar Tionghoa, punya ibu sudah tua sekali. Tentu sebagai pengusaha dia sangat sibuk. Kemudian suatu saat dia bilang kepada saya, pengusaha itu, Pak Dahlan, untung sekali saya ini. Loh, kenapa untung? Untung ibu saya ini hobinya judi, dia bilang. Tentu bagi kita yang diajarkan sejak kecil bahwa judi itu haram, tentu kaget mendengar seorang teman mengatakan bahwa dia sangat senang karena ibunya punya hobi judi. Loh, kenapa senang? Saya bilang, Pak, karena ibu saya punya hobi judi,
maka tiap hari saya tinggal kasih ibu saya 5 juta rupiah untuk dia judi bersama teman-temannya. Sudah Pak, sehari penuh ibu saya happy, ibu saya bahagia karena ibu saya bisa berjudi, saya bisa kerja, dia bilang. Karena doktrin menghormati ibu itu kan sangat tinggi di mereka. Sehingga kalau ibunya tidak happy karena dia tinggal kerja, dia juga merasa berdosa, merasa bersalah. Sehingga dia cukup memberi ibunya uang untuk berjudi dan satu hari itu ibunya happy karena berjudi. Bayangkan saya harus menerima curhat dari seorang teman yang seperti itu, yang tentu sulit sekali dimengerti bagaimana mendukung ibunya untuk berjudi, dan itu bukan saja berjudi, tujuannya adalah bagaimana dia membahagiakan ibunya dengan cara memberi uang untuk berjudi, misalnya begitu. Ini salah pengertian yang sulit diterima. Tapi dari pihak mereka juga begitu. Artinya saya tidak tahu bahwa berjudi itu membahagiakan. Itu saya tidak tahu. Nah, sebaiknya mereka juga begitu. Suatu saat saya punya wartawan meninggal dunia, wartawan terkenal. 5 hari kemudian teman saya, pengusaha itu bilang ke saya, "Pak, wartawannya meninggal ya Pak, yang terkenal itu." Saya bilang, "Iya." "Ayo Pak, kita melayat sekarang." Begitu. Itu sudah 5 hari setelah meninggal dunia. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa orang Islam itu begitu meninggal harus dimakamkan. Dikira ya seperti mereka nunggu beberapa hari begitu. Jadi mereka tidak tahu kebiasaan kita dan kita tidak tahu juga budaya mereka. Ini yang pengalaman-pengalaman hidup dalam kaitan dengan antar iman, antar kepercayaan, antar budaya, sehingga saya sendiri berkesimpulan bahwa ternyata semua itu tidak ada hubungannya dengan keimanan, karena toh saya tetap tidak terganggu keimanan saya merasa begitu, dan saya tetap bisa sholat, biarpun itu harus di kelenteng, harus di wihara, dan seterusnya seperti itu. Saya kira cukup sekian dari saya, silahkan kalau ada tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Dahlan, Masya Allah. Jadi Pak Dahlan kalau saya bisa ambil kesimpulan adalah betul-betul menerapkan istilah lakum dinukum waliyadin tanpa mengganggu keimanan, dan tetap toleransinya luar biasa ya Pak Dahlannya. Tadi cukup menarik Pak Dahlan bilang bahwa dimanapun Pak Dahlan berada selalu menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Nah, sekarang ini yang terjadi Pak Dahlan, yang saya lihat justru banyak fenomena, misalkan orang yang sebenarnya muslim tinggal di luar negeri, karena saking takut Pak Dahlan sehingga menyembunyikan identitas muslimnya. Jadi daripada bilang tidak makan babi, bilangnya oh saya nggak makan daging. Seperti itu Pak Dahlan. Atau mungkin misalkan waktunya untuk sholat, sehingga curi-curi bilang kemana dan kemana. Sehingga yang saya tahu ada satu, misalkan seperti saya punya ada bos gitu ya, dari mulai saya kerja saya langsung menyatakan bahwa saya pakai turban, kemudian saya bilang juga bahwa saya muslim, saya tidak makan babi, sehingga pada saat acara mereka langsung menyatat bahwa Dini dan suami tidak makan babi. Itu mereka menghargai seperti itu Pak Dahlan. Dan kemudian juga saya bilang bahwa saya butuh waktu jam sekian, sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk melakukan sholat. Dan mereka bilang silahkan, tidak ada masalah. Jadi saya bisa sholat dimanapun, kadang-kadang mungkin saya sholatnya di mobil atau di mana, seperti itu Pak Dahlan. Dan tadi seperti yang Pak Dahlan nyatakan, ternyata benar. Kalau kita terbuka, menyatakan diri kita, identitas kita, mereka malah mau mengerti seperti itu. Jadi itu pengalaman saya juga Pak Dahlan. Terima kasih. Dan sepertinya memang sudah banyak sekali pertanyaan yang akan menanyakan, tapi Pak Dahlan sebelumnya kita punya ciri khas nih, yaitu pembacaan pantun dari Majelis Pengajian Prancis yang akan dibawakan oleh sahabat kita, yaitu Mbak Berta. Pak Dahlan silakan, bila ingin minum dulu, mungkin kerongkongannya kering habis bicara. Silakan Teh Berta, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya menuju Paris, menyapa warga yang rindu pertiwi. Pak Dahlan Iskan di pengajian Perancis berbagi pengalaman hidup bernilai surgawi. Dari kampung kecil di Magetan,
merantau ke Kaltim dapat kenalan. Ojo gumunan, ojo dumean, lan ojo kagetan. Diterapkannya dalam pergaulan. Dari Magetan ke Polonia, Danau Toba indah alamnya. Pergaulan Pak Dahlan luas mendunia, tapi Islam dan NKRI di dalam darahnya. Tabungan sedikit tak seberapa, tuntutan hidup aneka keperluan. Allah yang Esa jangan dilupa, walau pergaulan luas jangkauannya. Layangan putus entah di mana, dikejar-kejar sampailah Jakarta. Hidup bersosial dari jalanan sampai istana. Iman dan takwa di bawah serta. Budaya buruk jangan diadopsi. Kerusakan akhlak kita jauhi. Bersosialisasi lintas agama, lintas profesi. Bertoleransi dalam ketaatan ilahi. Bumbu pecel berbahan kacang, kacang digoreng di atas tungku. Sebagai manusia hanya boleh merancang. Tetapi ketetapan Allah yang berlaku. Indonesia negeri kaya adat, terbentang dari Aceh sampai Raja Ampat. Jadwal Pak Dahlan sangatlah padat. Untuk pengajian Perancis, beliau sempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta ini memang gercep banget deh kalau soal pantun seperti itu Pak Dahlan. Oh ya Pak Dahlan, di dalam undangan kita itu kan tertera yaitu adanya wakaf ya Pak Dahlan ya untuk pembebasan tanah sekolah. Mungkin Pak Dahlan bisa memberikan sedikit wakafnya itu apa Pak Dahlan? Silakan. Ya, waktu itu kan panitia bertanya apakah saya harus diberi honor. Saya bilang tidak harus. Tapi kalau memang mau wakaf, silahkan. Jadi begini, tadi saya sudah bilang bahwa leluhur saya itu mewariskan pesantren, jumlahnya kira-kira 100 pesantren. Tetapi kan miskin semua di desa-desa, begitu. Nah, ketika saya menjadi sesuatu kemarin, saya ini nggak pernah ikut ngurus pesantren. Saya merasa bersalah. Sehingga ketika saya sembuh dari sakit kanker dulu itu, saya bilang bahwa oke lah, sekarang saya mau ikut ngurus pesantren. Nah, setelah ikut ngurus pesantren, tentu masa pesantren Pak Dahlan urus cuma gitu-gitu aja gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk membangun satu pesantren internasional dalam pengertian bahasa Inggris, bahasa Arab harus hebat dan network dengan Cambridge begitu. Nah, itu tentu membangun sekolah seperti itu baiknya di kota besar supaya income-nya cukup begitu. Nah, tidak di desa seperti di Magetan begitu. Siapa orang yang mampu membayar? Nah, tapi bagi saya kalau sekolah-sekolah bermutu dibangun di kota-kota besar terus kapan orang-orang desa itu punya akses untuk sekolah yang bermutu begitu? Ya sudahlah, saya biayai, saya bilang begitu. Ya, sehingga kita bangun. Rencananya semula cuma SD saja, karena biayanya kan besar sekali. Guru-gurunya kan harus gajinya harus besar-besar begitu, dan mutunya harus baik. Sehingga akhirnya terbangun Islamic International School di Magetan. Nah, kemudian tahun depan menjadi kelas 2, tahun depannya menjadi kelas 3, kelas 4, kelas 5. Begitu ada kelas 5, orang tuanya itu kumpul. Pak Dahlan, tahun depan kan anak saya tamat. Nah, terus melanjutkan ke SMP mana? Di Magetan nggak ada SMP yang bisa menampung anak saya seperti ini, yang pinter-pinter maksudnya begitu. Pak Dahlan harus buka SMP-nya. Aduh, buka SMP. Ya sudah, akhirnya kita buka SMP. Nah, karena ya saya menyadari juga mereka sudah dididik selama SD dengan mutu seperti itu, kemudian nanti masuk SMP negeri yang seperti itu, kan sia-sia begitu. Ya udah kita dirikan SMP. Begitu kelas 2, mereka kumpul lagi, saya harus bangun SMA. Ya, jadilah SMA. Nah, kemudian ini sudah selesai, sudah punya alumni SMA, sudah 2 tahun. Kemudian
ini mau berkembang terus begitu. Nah, kemarin pengurusnya itu mau membeli tanah di sebelahnya karena sekolah ini kecil sekali arealnya, sehingga mau beli tanah, yaitu kemudian gini deh, bisa nggak dibentuk badan wakaf yang karena saya pelajari bahwa wakaf itu sekarang kan sudah berubah sekali, sehingga boleh nggak Anda buka badan wakaf yang menerima wakaf uang, tapi untuk beli tanah, begitu. Sehingga satu orang bisa 1 meter atau setengah meter atau terserah, atau misalnya 5 orang patungan beli 1 meter. Sekarang kan juga boleh begitu, sehingga kalau ada harga yang 250.000 terlalu berat, ya patungan 5 orang 50.000 beli 1 meter. Itu idenya, dan ternyata ini bergulir, sehingga kita akan membeli tanah, kami akan membeli tanah kira-kira 5.000 meter atau saya lupa angkanya. Intinya saya nggak usah dikasih honor, tapi kalau memang ada beli wakaf saja di itu, kira-kira begitu. Nah, dulu ide saya setelah membangun satu ini, setelah sistemnya jadi, kemudian setelah segala macamnya settle, itu membangun yang kedua, begitu. Nah, tapi memang sesuatu yang baru itu tidak mudah juga. Sehingga pada 2 tahun pertama, itu turnover guru itu luar biasa. Guru nggak kerasan keluar, nanti masuk guru baru, nggak stabil sama sekali. Nah, tapi sekarang sudah sangat settle, bahkan sistemnya sudah baku, sudah jadi, sehingga siap di-copy, sehingga 3 tahun yang lalu saya mendirikan lagi madrasah yang mirip seperti itu di Kediri, di Desa Anggringging. Sekali lagi di desa lagi, karena memang niatnya untuk memberi akses orang desa mendapatkan sekolah yang baik gitu. Nah, tentu ke depan kami akan membangun lagi, mungkin 2-3 tahun lagi, dan kelihatannya akan kami bangun di desa lagi, yaitu di Randu Blatung, di Blora. Sehingga karena memang madrasah-madrasah kami itu di lingkungan Magetan, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Ngawi, dan Blora. Cuma di sekitar situ, nggak ada yang lain. Yang lain ada satu di Ciamis. Itu mungkin nanti sekolah internasional berikutnya satu di Blora, satu lagi di pedesaan di Ciamis, di desa juga, begitu. Nah, itulah latar belakangnya seperti itu, sehingga kalau ada yang ikut wakaf, saya terima kasih. Baik, Pak Dahlan, Ciamis, kami punya pesantren Pak Dahlan, Ciamis, orang Di tua mana? saya di Ciamis. Sebentar kok saya jadi lupa sih. Ya, kan udah lupa kampungnya. Ya Allah Tuhan, di desa Saguling, di Saguling, Pak Dahlan. Kalau kami di kira-kira 5 kilo dari Pangandaran. Ya. Oh, 5 kilo dari Pangandaran, iya Pak Dahlan. Alhamdulillah. Kita nggak tahu apakah pesantren kami itu sekarang masuk Kabupaten Pangandaran atau masih masuk Ciamis. Saya lupa. Ya, Ciamis cukup luas Pak Dahlan. Ya baguslah. Ya. Memang kita harus membangun sekolah-sekolah di pedesaan karena itu memang sangat kurang sekali di pedesaan, betul Pak Dahlan. Baik, karena itu Teh Neni sudah berapa yang terkumpul ya Teh Neni untuk wakaf di Pak Dahlan ini? Silakan Teh Neni. Ya. Assalamualaikum ya, saya sebagai bendahara Majelis Pengajian Perancis mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu, teman-teman yang sudah berwakaf untuk pembebasan tanah 4.000 meter square ya, untuk pembangunan sekolah IIS PSM Magetan. Alhamdulillah dana terkumpul sebesar 314,55 euro. Jadi 314,55 sentim euro. Insya Allah nanti terima kasih. Terima kasih. Insya Allah nanti akan kami transfer setelah acara ini. Ini Ibu sekarang tinggal di mana? Saya ini sama-sama kita pengajian Perancis. Di Perancis. Jadi dari pengumpulan dana pengajian Majelis Pengajian Perancis terkumpul dana 314 euro 55 sentim, Pak. Insya Allah nanti Teh Dini yang akan mentransfer ke Pak Dahlan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Perancisnya di mana? Di kota apa? Saya di Lyon. Kalau Teh Dini kan di Montpellier. Ini karena kita walaupun di Perancis tapi macam-macam nih daerah. Ya. Di Lyon. Ya, Lyon. Teh Dini di mana?
Saya di Montpellier, kota pelajar. Saya pernah ke situ semua. Saya pernah. Oh iya. Gila, Masya Allah. Saya waktu mau membangun pabrik kertas dulu, saya keliling di Prancis mengunjungi pabrik-pabrik kertas di sana, termasuk di itu lokasi Normandy segala macam sana, termasuk ke Grenoble, semua ke Nantes, ke apa saya kunjungi semua waktu itu untuk belajar bagaimana membangun pabrik kertas. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga masih ada kesempatan setelah pandemi ini kita bisa bersilaturahmi ya pada halnya di Perancis. Amin, ya. amin, amin. Baik, kita langsung saja kepada tanya jawab. Pertanyaannya sudah dari awal, yaitu dari Tehlin sebenarnya awalnya. Tehlin langsung aja Tehlin, langsung dibacakan. Mangga Tehlin. Baik, saya bacakan. Assalamualaikum. Dari Prancis juga? Iya Pak, saya di Prancis Utara, lebih dekat ke Brussels. Lille ya? Berapa ya? Saya kota terbesar terdekatnya Cambrai, jadi yang mau ke Lille. Oh. Gitu. Baik Pak, saya ada tadi sangat menggelitik sekali dari awal Bapak bercerita tentang tentang tarekat ya. Di sini tarekat yang Bapak jalani itu berkaitan sangat erat dengan budaya kejawen. Nah, pertanyaan saya tentunya banyak nilai-nilai leluhur budaya Jawa yang sangat sejalan dengan ajaran Islam. Bagaimana integrasi budaya kejawen dengan tarekat yang Bapak ikuti di masa modern ini? Terima kasih, Pak. Langsung ya, Dini ya. Silakan. Nah, tentu di waktu modern seperti ini tentu saya sudah sangat global, sehingga yang saya hayati sekarang adalah satu mengenai pelajaran ikhlas. Itu yang saya betul-betul tidak bisa itu hilang. Artinya yang paling tinggi dari tarekat saya itu adalah bagaimana menyatu dengan Tuhan, katakanlah begitu. Dan yang terpenting itu adalah ikhlas. Mungkin karena ajaran ikhlas itu, maka saya tidak mengalami kesulitan untuk move on. Saya tidak terlalu, misalnya saya tidak lagi di Jawa Pos misalnya, yang kerajaan yang begitu besar yang dengan susah payah saya bangun. Saya tidak pernah menangis, saya tidak pernah menyesali, ya sudah move on. Misalnya dan ikhlas ini ternyata juga harus dilatih. Ikhlas itu tidak hanya bisa diajarkan. Karena pengajaran hanya bisa membuat orang tahu, artinya how to know. Sementara latihan adalah mengajari orang how to do. Jadi ikhlas itu harus dilatih. Seperti sabar juga harus dilatih. Itu yang menonjol, Lin, bahwa pengenterapan di zaman modern ini seperti apa. Yang terbawa terus adalah ikhlas dan sabar. Begitu. Nah, selebihnya adalah bagaimana zikir itu penting, karena apa ya yang bisa membuat, apa ya yang bisa dipakai untuk mencuci hati. Anda bisa mencuci baju dengan deterjen, Anda bisa mencuci badan dengan sabun, dengan mandi sabun, tetapi apa yang bisa dipakai untuk mencuci hati? Padahal hati kita ini kan sering kotor, harus dicuci. Apa sekarang yang bisa dipakai alat untuk mencuci hati? Tentu zikir, dan itu berarti kan berarti dengan semua kaitannya, termasuk ikhlas, sabar itu. Nah, kemudian hati katakanlah sudah dicuci dengan zikir, kan bukan berarti hati itu akan terus bersih. Seperti juga badan
setelah mandi, besok kan kotor lagi. Hati pun begitu. Setelah dicuci dengan zikir dan aplikasinya adalah ikhlas sabar, kan kotor lagi. Karena mungkin mulai lagi timbul dengki, mulai lagi timbul marah, mulai lagi timbul membenci seseorang. Itu kan hati kotor lagi. Nah, hati yang kotor lagi ini kan harus dicuci lagi kalau hatinya mau bersih. Nah, apa? Ya zikir. Begitu. Sehingga dalam dunia modern yang terbawa terus adalah satu masalah ikhlas, dua masalah sabar, yang ketiga bagaimana menyadari bahwa zikir adalah alat pencuci hati yang saya tidak menemukan yang lain begitu. Mungkin Anda tahu cara lain, ya kasih tahu saya, siapa tahu nanti saya pikir siapa tahu itu cara lain yang lebih baik untuk mencuci hati. Tapi yang jelas hati ini harus selalu dicuci karena kan ya sudah dicuci kan kotor lagi, seperti juga badan, seperti juga baju. Terima kasih. Terima kasih Pak pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Arif Isdiman Saleh yang sudah melambaikan tangan sejak tadi. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Dahlan, bagaimana kabarnya ini di Surabaya ini? Saya lagi di Jombang. Oh, ini ada anak konya juga dari Jombang ini. Kebetulan lagi pulkam ini. Wah, lagi di Kelenteng Gudo, Jombang ya. Wah, bagus Pak. Ini saya jadi teringat ajarannya Rumi ini. Kalau saya lupa bahasa Turkinya apa, tapi dalam hal toleransi dan apa namanya saya lupa itu, bersikaplah seperti tanah. Ini baru pertanyaan pertama, dan apa yang dikatakan oleh Abah ini ada benernya juga, dan saya resapi betul. Hanya saja permasalahannya, kalau tadi Bapak menguraikan sesama non-muslim, alhamdulillah tidak masalah. Namun belakangan ini terutama di Turki yang saya temui, kadang antar satu tarekat loh, sama-sama muslim, sama-sama Hanafi, itu kok kadang sikut-sikutan, bahkan di negara kita sendiri juga beda aliran, beda pemahaman kok sampai seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Terus yang kedua, ini mungkin teman-teman di Perancis atau di negara-negara lain mungkin juga mengamini apa yang saya alami. Kadang kita berurusan dengan orang yang ultranasionalis tinggi itu susah sekali. Kita mau berusaha baik-baik nanti dicurigai. Terus apa-apa dipersulit padahal kita bukan bagian dari mereka. Sebagai contoh, karena orang-orang Turki ini banyak bergesekan sama, mohon maaf ya, imigran dari Suriah, pengungsi dari Afghanistan. Sampai-sampai kita yang bukan dari golongan mereka dan niat kita untuk belajar memang untuk cari tempat tinggal, apa-apa dipersulit. Sampai teman saya di Istanbul itu sampai mencari rumah itu 18, kalau bahasa Turkinya itu emlakçı, kalau di Inggris kan landlord. 18 landlord itu nolak semua. Sampai akhirnya ketemu satu. Karena permasalahannya apa? Rasisme dan lain sebagainya. Belum waktu awal corona, mungkin Bapak kalau kita sempat fit callan kapan itu, ini mohon maaf nomor saya ganti, mungkin Bapak bilang, wah ini kok nomor ganti. Kebetulan nomor saya tahun 2020 saya pulang ke Indonesia, akhirnya saya beli nomor baru karena nomor lama saya diputus karena nggak ngisi pulsa 3 bulan. Jadi kadang ada satu yang lucu di asrama itu, setiap ada orang asing bilang Birtane Coronavar. Jadi orang asing itu dibilang bahwa corona, bahkan di Konya ini ada satu kejadian tahun 2020 kalau saya ingat, sampai ada orang Afghanistan sama penduduk lokal Turki itu ribut sampai akhirnya tusuk-tusukan. Nah, untuk menghadapi yang seperti ini bagaimana Pak Dahlan? Sekali Anda lagi terima kasih Pak. Anda masih di Istanbul? Di Konya sekarang, di Konya. Oh, masih di Konya? Ya. Baik. Waktu saya ke Konya nggak ketemu Anda ya. Nggak apa-apa, ketemunya malah di Istanbul, Pak. Malah ketemunya di Istanbul waktu itu. Ya. Baik, silakan ya, Pak saya Dahlan. setuju dengan
prinsip seperti Rumi itu saya setuju, tapi tentang yang Anda sampaikan tadi, bagaimana antar golongan kita sendiri seperti itu, ya sudah terima saja lah, terima saja, nggak bisa ya sudah terima saja dengan sabar. Yang penting pokoknya kita tidak gampang, kita tidak terlalu ngotot untuk menang sendiri. Orang lain ngotot menang sendiri ya biar saja, yang penting kita tidak ikut begitu. Ya terus mau bagaimana? Nanti saya kira begini ya, nanti saya kira ilmu pengetahuan akan menyelesaikan itu, dan jangan-jangan teknologi yang akan menyelesaikan itu, karena dengan teknologi seperti ini, terbukanya kayak begini, itu nggak bisa lagi orang menyembunyikan sesuatu, dan bahkan orang yang punya prinsip menangnya sendiri ternyata itu sudah akan dibenci banyak orang begitu. Nah, tentang Anda dipersulit di Turki karena Anda orang Melayu atau orang Indonesia, ya saya juga mengalami yang seperti itu, tapi ya sudah, ya itu kan meningkatkan ujian bagi kita untuk lebih gigih. Yang penting kita menjadi orang baik. Semua itu hanya bisa dilawan dengan kita menjadi orang baik. Udah, itu menjadi orang baik. Karena di dunia ini kan tidak hanya masalah agama dan suku kan, juga masalah ras kan. Misalnya orang-orang Jerman kan merasa rasnya paling tinggi. Dia menganggap orang Arab mungkin lebih rendah, apalagi orang Asia, orang Arab menganggap orang Indonesia lebih rendah, orang India menganggap orang Indonesia lebih rendah, orang Eropa menganggap orang Indonesia lebih rendah, orang Cina, orang Tiongkok sana menganggap orang Indonesia lebih rendah. Jadi orang Jepang menganggap orang Indonesia lebih rendah. Jadi orang mana dong yang menganggap kita ini sejajar atau lebih tinggi? Gitu. Nggak ada. Ya sudah, ya gitu begitu nanti sampai pada saatnya kelak bahwa ternyata kita hebat. Kenapa kita begitu rendahnya? Ya mungkin karena kita miskin. Mana ada orang menghargai orang miskin begitu? Ya sudah. Kita nggak usah marah, tapi kita bagaimana jangan miskin lagi. Maka Anda di Eropa ini nggak usah pulang, Anda sampai kaya dulu di Eropa baru pulang, begitu. Nah, mana ada orang menghargai orang miskin? Sudah miskin bodoh lagi, begitu. Maka nggak ada jalan lain, ya sudah. Karena itu pendidikan terus. Jangan kita terlalu memikirkan agama dalam pengertian seolah-olah agama ini teks seperti itu. Maka yang nomor satu adalah juga bagaimana kita maju, begitu. Kita tidak miskin. Itulah yang bisa mengubah harga diri. Memangnya kita bisa mengubah harga diri dengan cara agama? Nggak bisa karena orang lain agamanya berbeda. Jadi ya kita mengubah harga diri dengan bahwa kita menjadi orang pinter dan kita menjadi orang yang tidak miskin. Udah, ayo kita pokoknya berjuang sekarang. Bangsa Indonesia tidak boleh miskin, itu dulu. Jangan mempersoalan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele dipersoalkan, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, akhirnya kita nggak bisa maju. Menurut saya, jadi ayo tunjukkan kepada saya bangsa mana yang merasa lebih rendah dari bangsa Indonesia. Karena mereka percaya, misalnya orang Arab, kita Islam, Arab Islam. Kan orang Arab menganggap kita Islam kelas 2. Bahkan Islam kelas 3. Anda tahu sejarah bahwa kenapa Bani Umayyah, kekaisaran Umayyah atau kekhalifahan Umayyah itu runtuh. Karena menganggap orang Islam yang non-Arab itu Islam kelas 2. Akhirnya mereka itu yang berontak waktu itu pada dasarnya. Tetapi nggak berani, tetap harus menggunakan orang Arab juga. Sehingga muncullah kekhalifahan Abbasiyah begitu. Dan ketika Islam itu maju sekali sehingga orang mengatakan kejayaan Islam, dan sekarang banyak jargon mengatakan mari kita rebut kembali kejayaan Islam. Kan sering kan kita dengar begitu. Mari kita rebut kembali kejayaan Islam. Pertanyaannya adalah kapan Islam itu jaya? Kok mau direbut? Kapan Islam itu jaya? Nah, kalau kita tanya kapan Islam itu jaya,
umumnya orang mengatakan pada zaman Abbasiyah, khususnya pada zaman Harun al-Rasyid, kan begitu. Karena waktu itu aljabar ditemukan, astronomi ditemukan, kedokteran ditemukan, dan semuanya ilmu pengetahuan yang modern-modern ditemukan, kan pada zaman itu. Tetapi orang kan mengatakan, mari kita rebut zaman kejayaan Islam. Tetapi tidak tahu caranya dalam pengertian zaman kejayaan itu kan zaman Harun al-Rasyid yang waktu itu ilmu pengetahuan begitu majunya. Tapi kan orang mestinya harus membicarakan mengapa ilmu pengetahuan begitu maju saat itu. Mengapa? Nah ini kan nggak dikaji. Sehingga seandainya ketemu jawabnya mengapa, salah satunya adalah stabil. Pada zaman itu stabil sekali selama 300 tahun atau 200 tahun. Kita ini belum pernah stabil 50 tahun aja belum pernah. Apalagi stabil 50 tahun aja kita belum pernah. Itu Abbasiyah stabil dalam waktu 200 tahun. Majapahit stabil dalam waktu paling tidak 100 tahun. Kemudian Amerika stabil dalam waktu 100 tahun. Dan stabilitas itu. Nah, bagaimana cara stabilitas itu? Ya, harus bisa menampung orang-orang pinter. Pada zaman Abbasiyah itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bergabung ke pemerintahan itu, yang aliran ilmuwan itu kalau sekarang mungkin sudah dianggap kafir atau sudah dianggap murtad, padahal mereka bilang tidak kafir, hanya beda aliran saja gitu. Nah, ini apakah sekarang kita mau menampung orang-orang pinter-pinter, tetapi mereka ini alirannya berbeda, begitu. Nah, jadi kalau mau merebut kejayaan kembali Islam, harus ditanya kapan kita jaya. Umumnya menjawab zaman Abbasiyah. Dan mengapa pada zaman Abbasiyah itu jaya? Ya karena misalnya orang-orang Parsi, waktu itu yang pinter-pinter kan orang Parsi, itu kan ditampung semua di sana. Misalnya begitu. Nah, sekarang orang Parsi merasa lebih tinggi dari orang Arab. Orang Arab merasa lebih tinggi dari orang Parsi. Orang Yahudi merasa lebih tinggi dari orang Arab. Terus siapa sekarang yang merasa lebih rendah dari orang Indonesia? Jadi Anda nikmati sajalah di Turki seperti itu. Karena orang Turki pun merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang Arab. Karena pernah menguasai Arab begitu. Sementara orang Yahudi mungkin merasa lebih tinggi daripada orang Arab karena yang orang Yahudi adalah keturunan murni, ras murni dari Nabi Ibrahim. Sementara orang Arab mungkin dianggap bukan keturunan ras murni karena Ibrahim pernah kawin dengan Siti Hajar yang dia bukan Yahudi, artinya bukan ras katakanlah yang disebut unggul begitu. Jadi Anda anggap saja bahwa ini bukan soal agama, ini bukan soal suku, ini soal genetika dan soal merasa unggul sebagai karena pernah memimpin dunia. Parsi pernah menjadi pemimpin dunia, Arab pernah menjadi pemimpin dunia zaman Fir'aun, kemudian Turki pernah memimpin dunia, Eropa pernah memimpin dunia, dan Tiongkok pernah memimpin dunia, India pernah memimpin dunia pada zamannya. Sehingga ya mereka-mereka itu, nah kita kan belum pernah memimpin dunia. Sehingga wajar kalau orang-orang menganggap kita lebih rendah dan kita harus marah, harus dendam. Tetapi dendam kita adalah, ayo kita jangan miskin lagi. Supaya orang lebih marah dari kita. Makasih. Baik, Masya Allah, Pak Dahlan. Jadilah orang Islam yang pintar, cerdas, dan kaya. Seperti itu ya Pak Dahlan kira-kira prinsipnya. Baik, PR nih buat para ibu-ibu juga untuk mendidik anak-anaknya. Supaya anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, pintar, dan juga bisa menjadi diaspora Indonesia dan juga Muslim yang bisa dihormati dan dihargai dimanapun berada. Amin. Berapa menit lagi nih, Dina? Ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak Dahlan. Kalau masih memungkinkan, setelah itu kita tutup ya pertanyaannya karena waktu. Ya, 2 pertanyaan terakhir ya. Ya, baiknya pertanyaannya singkat saja, Ibu-ibu, dan kemudian 1 saja pertanyaannya. Baik, untuk Teh Rini dulu. Silakan Teh Rini. Mangga, 1 pertanyaan Teh Rini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dahlan. Saya Ya. dari Rini di mana? Di Belanda, Pak. Saya tinggal di Delft. Oh, Delft, oke. Ya. Saya senang banget ini waktu dikasih tahu Pak Dahlan bakal ngisi pengajian gitu. Saya sering lihat YouTube-nya Bapak. Terus saya mikir, Masya Allah ya, ternyata ya saya sekarang dengar background-nya Bapak memang dari aliyah segala macam, jadi memang komplit ya agama dan dunia. Insya Allah ada gitu. Terus, nah yang saya mau tanya tuh Pak, Bapak kan banyak kontak, banyak berinteraksi dengan orang-orang dari macam-macam, termasuk tadi Bapak bilang suka ke Tiongkok dulu ya. Nggak tahu sekarang mungkin juga gitu ya Pak. Nah terus saya tuh punya stereotip, mungkin salah. Saya tuh sering dengar kan Pak, misalnya ayo belajar ke Cina gitu ya, belajar Islam ke sana. Terus saya mikir, ya saya tahu sih kayak misalnya suku di Guangzhou itu banyak yang Muslim, terus kayak Uighur juga Muslim gitu. Cuman saya mikir belajarnya kok ke Tiongkok ya gitu, kenapa nggak ke daerah-daerah Timur Tengah misalnya gitu. Apakah itu sama seperti misalnya belajar Islam ke Belanda atau ke negara-negara Eropa ini gitu, yang dosennya aja bukan Muslim gitu ya, yang jadi akhirnya jadi sekuler kayak gitu Pak. Nah terus saya juga punya pandangan kadang-kadang memang ya sama yang orang Cina Muslim, yang tidak Muslim, karena saya dulu sekolah jarang juga memang ada yang berbayang Cina, tapi sekolah saya tuh di Jakarta tuh deket sama sekolah Kristen gitu, ada Kanisius juga deket sekolah saya. Nah itu kita ngelihat gaya-gayanya mereka memang rada-rada kadang-kadang mungkin agak menyebalkan terus terang aja. Tapi yang baik memang ada sih gitu. Dan saya sih salut ya dengan saudara-saudara yang orang Cina gitu yang masuk Islam sekarang ini. Ada keluarga dekat saya juga nikah sama orang Cina juga, mualaf gitu ya. Nah Bapak yang suka ke sana itu bagaimana Pak di sana sebenarnya gitu? Apa iya pandangan saya mungkin salah Pak? Ke orang belajar Islam kok ke sana gitu ya, walaupun katanya tuntutlah ilmu ke negeri Cina, itu kan ada pepatah ya itu kayak gitu. Nah jadi kalau Bapak bisa cerita sedikit mungkin saya bisa lebih paham ya kenapa kok sekarang ini memang orang tuh banyak yang ya dicari misalnya bisa bahasa Mandarin gitu ya Pak gitu. Baik. Gitu. Ya. Silakan. Makasih. Ya baik Bu Rini, tentu ada omongan yang belakangan ini belajarlah Islam ke Tiongkok gitu kan. Mungkin latar belakangnya begini. Latar belakangnya adalah Islam yang asli itu sebetulnya yang seperti apa? Saya kira pertanyaan pokoknya adalah itu. Yang sumber utama itu kan Quran dan hadis gitu. Tetapi kita semua kan tahu bahwa tafsir itu lebih dominan dibanding teksnya. Ini tafsir itu begitu jauhnya. Yang satu menafsirkan begini, yang satu menafsirkan begini, yang satu menafsirkan begitu. Ini begitu jauhnya. Dan inilah yang membuat konflik begitu. Nah, mungkin nggak ada satu saja tafsir? Kan tidak mungkin. Kan hak orang untuk menafsirkan, kemudian beraliran. Nah, ceritanya begini Bu Rini, Islam ketika sampai ke Tiongkok, itu ketika ilmu tafsir belum sangat berkembang. Islam sampai ke Tiongkok. Sehingga ada anggapan Islam yang belum banyak ditafsirkan sesuai dengan keinginan tafsir masing-masing itu ada di Tiongkok. Karena setelah Islam masuk di sana yang belum banyak ditafsirkan dari berbagai aliran itu, kemudian Tiongkok close. Sehingga aliran-aliran yang macam-macam itu tidak bisa masuk Tiongkok. Karena di sana langsung dikuasai oleh dinasti-dinasti yang semuanya sangat Tiongkok sentris begitu. Nah, saya tidak marah kepada orang yang mengatakan itu, yang Bu Rini sampaikan tadi, dengan pemahaman saya bahwa mereka menganggap Islam yang belum ditafsir-tafsirkan sesuai dengan selera masing-masing itu ada di sana. Begitu.
Nah, sementara yang di Saudi itu sudah ditafsirkan sesuai dengan aliran yang ada di Saudi, kemudian yang di Maroko sudah ditafsirkan sesuai dengan aliran yang di Maroko, yang di Parsi sudah ditafsirkan dengan aliran Parsi dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan sekarang ini sebaiknya kita belajar Islam justru ke Tiongkok, itu maksudnya karena Islam sampai di Tiongkok sebelum lahirnya tafsir-tafsir itu. Begitu, kira-kira itu. Jadi dipahami saja, boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi dipahami, begitu. Jadi orang yang mengatakan itu punya alasan juga, begitu, bukan tidak punya alasan. Nah, pengalaman saya sendiri bagaimana? Saya tentu saya sudah keliling seluruh wilayah di Tiongkok, termasuk ke daerah-daerah yang Islamnya sangat besar, seperti di Qinghai, di tentu Xinjiang, saya di sana. Ya, memang saya ketika menilai, saya tidak boleh membawa perspektif Islam di Indonesia, dan saya tidak boleh membawa perspektif Islam politik yang ada di Pakistan atau yang ada di negara-negara lain. Saya harus membawa perspektif yang kosong, begitu, sehingga saya bisa lebih memahami. Nah, di sana memang misalnya khutbah Jumat, yang hanya bahasa Arab, meskipun orang nggak ngerti, ya hanya bahasa Arab karena belum ditafsirkan tadi itu. Nah, sekarang ada jalan keluar. Kalau Jumatan itu sebelum azan itu ada ceramah agama dalam bahasa Mandarin, begitu. Sehingga tidak perlu mengubah khutbahnya menjadi bahasa Mandarin, karena ajarannya khutbah itu pakai bahasa Arab. Pengertian mereka begitu. Jalan keluarnya adalah ada ceramah agama sebelum azan. Berarti ini di luar Jumatan, tetapi dalam rangkaian Jumatan, tapi tanpa mengubah khutbah. Misalnya begitu. Nah, tentu yang lain-lain ya saya pernah menghadiri bagaimana di masjid orang belajar membaca Quran. Ya, tetapi ya seperti kita juga, nggak ada tafsirnya juga, begitu. Kita belajar tafsir, di sana nggak belajar tafsir, baca Qurannya ya bahasa Arab itu, begitu, tidak ditafsirkan ke bahasa Mandarin. Nah, dari mana bisa memahami Quran itu? Dari ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya dari ulama sebelumnya, ulama sebelumnya dari ulama sebelumnya, begitu. Tanpa dipengaruhi oleh tafsir-tafsir dari berbagai aliran. Sementara kita belajar Quran, kemudian kita belajar tafsir, tapi kan tafsir menurut siapa? Dan itu menurut guru kita tafsir ini yang baik. Tapi di tempat lain kan menurut guru dia tafsir itu yang baik. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Masya Allah. Baik, Teh Rina, pertanyaan yang terakhir Teh Rina. Silakan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Saya salah satu fansnya Pak Dahlan. Senang sekali. Di mana nih? Di negara apa? Di Prancis Pak, Épinay-sur-Seine, 18 km dari Paris. Oh, oke. Iya Pak, pertanyaan saya cukup sederhana sih Pak, terkait kultur shock ya. Yang paling berat yang saya alami sekarang itu Pak, saya punya banyak sekali tetangga Yahudi di apartemen Pak. Walaupun mereka itu menyapa atau tersenyum, saya agak takut gitu, Pak. Jantung terasa berdebar, Pak. Saya ingin kiat-kiatnya, Pak, biar lebih berani. Apa ada kaitannya dengan keimanan atau bagaimana, Pak? Biar bagaimanapun saya seorang ibu yang harus mendidik anak-anak, gimana kalau ibunya penakut begini. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu Rina. Aduh, saya ikut prihatin. Jadi, Ibu takut dengan orang Yahudi ya? Agak ngeri Pak lihat pakaiannya. Ngeri kenapa? Anda dirayu untuk keluar dari Islam? Enggak sih Pak, enggak Pak, cuman kalau bertemu kan setiap hari 3 kali sehari saya bertemu, saya cuman agak enggak gimana ya rasanya kalau ketemu, takut dengan pakaiannya. Oke. Karena Ibu, berdekatan begitu di depan pintu begitu. Baik, Ibu, tadi kan teman-teman bilang bahwa banyak yang sampai tidak berani mengaku Islam, sampai tidak berani pakai jilbab. Itu kan sebetulnya
itu kan stereotip kan, stereotip. Nah, bagaimana kalau kita semua itu yang Islam-Islam di luar negeri yang menjadi minoritas ini justru harus menunjukkan bahwa kita ini Islam, tetapi jangan menunjukkan sok Islam. Begitu. Saya membedakan antara Islam dan sok Islam. Sok Islam itu ada overactingnya. Begitu. Tapi kalau Islam kan biasa-biasa saja ya. Saya Islam ya biasa-biasa saja. Justru kalau menurut pendapat saya Bu Rina harus memulai tersenyum kepada orang Yahudi itu. Harus mulai tersenyum. Coba latihan tersenyum. Mungkin awalnya coba tersenyum di depan cermin dulu. Sehari 10 kali. Begitu. Kemudian coba ibu tersenyum. Ketemu orang Yahudi, tersenyum dulu. Tersenyumnya yang ikhlas. Jangan tersenyum yang orang Jawa bilang mencep. Ini namanya Mandasari, berarti orang mana ya Bu Rina ya? Saya orang Makassar Pak, tapi ayahnya orang Bulu Lawang, Malang. Orang Makassar. Orang Makassar relatif lebih sulit tersenyum yang natural gitu, karena kehidupannya keras kan. Saya kan sering sekali ke Makassar. Nah, bagaimana kalau Bu Rina memulai latihan tersenyum? Latihan tersenyum yang wajar, yang natural. Kemudian kalau ketemu orang, siapapun kenal, tidak kenal, Bu Rina tersenyum kepada dia. Tersenyum seolah-olah sudah kenal lama. Begitu. Pasti Ibu Rina akan mendapatkan teman yang banyak dan akan Ibu Rina mengubah stereotip bahwa orang Islam itu sulit tersenyum. Begitu. Kita tolong teman-teman kita yang merasa minoritas, sebagai Islam tapi minoritas, coba kita mulai tersenyum. Oh, orang Islam itu ternyata suka tersenyum. Waduh, itu nilainya luar biasa. Tersenyum saja. Jadi bagaimana Bu Rina? Bu Rina berkenan nggak kalau misalnya mulai besok Bu Rina ketemu orang itu dan Bu Rina yang tersenyum duluan ke dia? Bisa nggak kira-kira Bu? Iya Pak, iya Pak. Iya, iya karena biasanya sih mereka yang duluan menyapa, walaupun saya pakai jilbab ya Pak. Saya juga awalnya kaget, kan saya juga baru pindah ke sini. Bapak-bapak itu nyapa saya, wah saya kaget. Karena kan, wah saya pakai jilbab tapi masih tetap disapa. Tapi masih ada perasaan deg-degan setiap waktu. Karena sebelumnya saya tinggal di wilayah yang banyak muslimnya, terus saya sekarang pindah yang ternyata satu gedung itu banyak non muslimnya. Memang tempatnya bagus, tapi isinya Ibu Rina ini hebat sekali karena inilah pertama kali Bu Rina menjadi minoritas. Kelemahan kita semua orang Islam dari Indonesia, kita sudah biasa menjadi mayoritas. Kita kurang empati kepada minoritas. Karena ya seperti saya tadi, sampai tamat SMA itu belum pernah ketemu orang Kristen, misalnya begitu. Tapi dunia kan tidak begitu. Sehingga Bu Rina ini punya pengalaman sekarang yang luar biasa, bagaimana hidup menjadi minoritas. Dan menjadi minoritas tetapi Bu Rina akan membawa bendera seluruh Indonesia, bendera seluruh Islam, bahwa orang Islam itu ternyata mudah tersenyum. Dan dengan demikian orang akan simpati kepada Bu Rina, biarpun Bu Rina jilbabnya rangkap 7. Nggak masalah, nggak ada hubungan sama jilbab. Begitu Ibu Rina tersenyum dengan tulus, menyapa dengan baik, dengan rendah hati, dengan ramah, itu akan berubah total nanti Bu Rina. Bagaimana Bu Rina? Besok pagi bisa mulai? Iya Pak, siap. Ya, terima kasih ya Bu Rina ya, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih jawabannya Pak. Terima kasih. Masya Allah Pak Dahlan, ilmu yang didapat hari ini luar biasa Pak Dahlan ya Pak. Ini kayak Dini nih loh senyumnya. Anda Bu Rina belajar kepada Dini bagaimana senyum yang natural. Ya gitu. Ya. Siap. Baik. Masya Allah Pak Dahlan, hari ini saya mendapat banyak sekali ilmu sebagai seorang muslimah, ilmu sebagai diaspora, ilmu menjadi orang pintar dan juga toleransi dan sebagainya. Ini cocok sekali memang ya untuk kita yang ada di perantauan, ada di luar negeri. Shock culture itu memang harus cepat-cepat di ini ya Pak Dahlan, istilahnya direparasi seperti itu ya. Jadi jangan berlama-lama seperti itu. Baik.
Pak Dahlan silahkan, karena kita sudah di penghujung acara, maka saya persilakan Pak Dahlan untuk memberikan kesimpulan dan juga doa bagi kami-kami yang ada di perantauan di luar negeri ini. Silakan. Baik, Pak Dahlan. Dini dan teman-teman semua, saya tentu senang hari ini bisa komunikasi dengan Anda semua. Saya bisa merasakan Anda sekarang menjadi minoritas, yang biasanya Anda menjadi mayoritas. Berarti nanti ketika pulang ke Indonesia, Anda bisa lebih empati kepada minoritas yang ada di Indonesia. Dan kita doakan semua Anda tidak segera pulang sebelum Anda kaya, sebelum mencari euro yang sebanyak-banyaknya, untuk meningkatkan, kalau kita tidak bisa, anak kita. Ya. Terima kasih, itu doa saya yang terbesar adalah mudah-mudahan Anda semua semakin mampu membawa Islam dan membawa bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Alif ya. sekali lagi Pak Dahlan. Ya. Mangga Pak Dahlan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, acaranya sudah selesai. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan insya Allah bermanfaat buat kita. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita bertemu Rabu dalam kajian berikutnya, yaitu pembahasan mengenai tematik dosa besar dengan Ustadz Aib. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya juga mohon maaf bila memiliki banyak kesalahan, baik bahasa tubuh ataupun tutur kata. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak ya sama Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup kajian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin robbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.